Om Swastiastu. Selamat siang anak-anakku kelas 11 semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran agama Hindu hari ini. Semoga ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Baik anak-anak, intinya Bu Made bilang menginformasikan selalu pada kalian, karena kita masih berada pada situasi COVID-19, maka tidak intinya Bu Made bilang selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, kemudian kalau pergi kemana-mana jangan lupa pakai masker, kemudian menjaga social distancing dan physical distancing ya. Jadi Ibu harapkan kalian selalu menerapkan yang namanya protokol kesehatan, sehingga nanti kita bisa terhindar dari yang namanya wabah virus atau penyakit COVID-19 ya. Baik anak-anak, supaya proses pembelajaran kita hari ini mendapatkan kelancaran, mari kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunama Swaha. Pranayama. Karusudana. Om Sudamam Swahu. Om Ati Sudamam Swahu. Om Waktra Suda Yunamo Namah. Om Karna Suda Yunamo Namah. Sikap Amustikarana, doa belajar mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama siswa mampu menguraikan yogasanas, yang kedua siswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan yoga, dan yang ketiga siswa mampu menemukan Tuhan dalam ajaran yogasanas. Nah, mungkin kalian sudah tahu semuanya kan apa itu yogasanas ya, dan bagaimana tahapan-tahapan yang terjadi dalam proses yogasanas itu. Nah, ini akan kita bahas pada proses pembelajaran kita untuk kali ini. Baik anak-anak, seperti tadi Bu Made sudah sampaikan ke kalian bahwa hari ini kita akan membahas tentang yogasanas, kemudian tahapan-tahapan yoga, dan juga kita akan menguraikan atau menemukan Tuhan dalam ajaran yogasanas itu. Yogasanas, kalau kita lihat ya, yoga asanas itu adalah tingkatan yoga melalui postur tubuh ya. Postur tubuh yang nyaman disebut dengan asanas. Jadi, yang utama di dalam yoga asanas yakni postur atau bentuk gerakan. Pranayama, pengaturan nafas yang yang dialirkan, dan banda atau penekanan nafas pada daerah tertentu, seperti tahan napas di dada, di perut, atau di pragma. Yoga asanas bukanlah sistem latihan, tetapi sistem kesehatan yang lengkap dengan pemeliharaan, yang meningkatkan pikiran, tubuh, dan keadaan emosional menjadi selaras. Tahapan yoga sanas anak-anak ya, kalau kita lihat di sini ya, tahapan yoga sanas itu meliputi pemanasan dapat melalui rangkaian latihan Pawamukasana. Ini seperti peregangan anti rematik ya. Jadi peregangan ini fungsinya untuk anti rematik. Nah, kemudian ada juga yoga inti, yaitu yoga inti di sini adalah Surya Namaskar dan asanas lainnya. Nah, kemudian ada pranayama. Pranayama itu adalah pengaturan nafas dan relaksasi ya. Relaksasi itu biasanya bisa dilakukan dengan melakukan sawasana, advasana, kemudian matsya, kridasana, dan sebagainya. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang ada dalam yoga sanas. Beberapa gerakan yoga asanas kalau kita lihat anak-anak ya, yaitu yang pertama ada Surya Namaskar, dan ini mungkin sudah terbiasa kita lakukan setiap hari ya, Surya Namaskar ini, dan ibu rasa ini sudah sangat familiar sekali di lingkungan kita ya.
Surya Namaskar ini adalah sun salutation, ya, berarti memberi hormat kepada matahari. Hal ini dirancang untuk menghangatkan seluruh tubuh dan mengintegrasikan tubuh, ya, pikiran dan nafas. Nah, Surya Namaskar atau The Salutation Sun adalah pemanasan atau latihan pengencangan dan dianggap yang terbaik dari semua latihan yoga karena membentang, kompres, lengkungan, dan memperkuat semua otot utama dari tubuh serta pencernaan dan organ pernapasan. Hal ini juga membantu mengembangkan fleksibilitas, kekuatan, keseimbangan, konsentrasi, dan fokus. Nah, penghormatan matahari adalah cara yang bagus untuk mensinkronkan napas Anda dan dapat dipraktekkan satu kali sehari, yakni pada pagi atau juga bisa pada sore hari, ya. Jadi bisa 1 kali sehari atau 2 kali sehari, pagi dan sore hari, ketika matahari terbit dan juga ketika matahari terbenam, ya. Baik anak-anak, adapun urutan Surya Namaskar adalah Namaskar atau Namaste. Nah, kemudian ada Ardha Chandrasana, kemudian ada Padang Mustasana, kemudian Surya Darshan, kemudian ada Purwotasana, Adho Mukha Swasasana, kemudian Sastang dan Dawat, kemudian ada Bhujangasana, Adho Mukha Swasana, kemudian ada Surya Darshan, Pandangustasana, Ardha Chandrasana, dan Namaskar atau Namaste. Nah, itu mungkin beberapa gerakan daripada yoga sanas yang perlu kita ketahui, ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam kita melaksanakan yoga anak-anak, dalam ajaran agama Hindu khususnya ini ada tahapan-tahapan yang jumlahnya 8. 8 tahapan-tahapan ini ditempuh dalam melaksanakan yoga. Namanya adalah Astanga Yoga, anak-anak, ya. Nah, Astanga Yoga ini adalah 8 tahapan yoga, ya. Yang pertama itu adalah Yama, ya. Yama ini artinya pengendalian diri. Tahap pertama ini berkaitan erat dengan unsur jasmani. Nah, kemudian yang kedua ada Niyama, ini pengendalian diri dalam unsur rohani. Ya, dia terkenal dengan pengendalian diri tahap kedua, hubungannya dengan mental. Nah, kemudian yang ketiga ada asana. Asana ini berupa sikap duduk. Nah, kemudian ada pranayama, ya. Pranayama ini latihan pernafasan, ya. Latihan pernapasan, ada menarik napas, kemudian menahan napas dan mengeluarkan napas. Nah, pranayama di sini, ya, menarik semua indria ke dalam, ya, itu. Nah, kemudian ada dharana. Sebelum dharana itu ada pratyahara, ya. Kalau pratyahara ini setelah pranayama, ini adalah fungsinya untuk menarik semua indria ke dalam diri kita, ya. Jadi indria-indria itu kita berusaha untuk tarik menuju ke dalam, sehingga nanti kita akan berusaha untuk belajar memusatkan pikiran, ya. Nah, kemudian ada dharana, ya. Dharana ini telah memutuskan untuk memusatkan pikiran kita dengan kekuatan Tuhan, ya. Dharana ini artinya proses belajar untuk memusatkan diri. Kemudian baru dhyana, ya. Dhyana ini sudah mulai meditasi, jadi sudah mulai memusatkan pikiran penuh, ya. Kemudian ada samadhi, ya. Samadhi ini sudah menyatu, jadi sudah terjadi penyatuan antara Atman dengan Brahman. Samadhi ini telah mendekatkan diri, menyatu secara lahir dan batin kepada Brahman. Nah, itu tahapan daripada Astanga Yoga. Kalau kita rinci sekarang lebih jauh, Yama ini adalah tahapan pertama dari Astanga Yoga. Ini disebut dengan Pancayama Brata. Pancayama Brata berarti ada 5 pengendalian diri tahap pertama, hubungannya dengan fisik, ya. 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa kecuali. Gagal melakukan pantangan dasar ini, maka seseorang tidak akan pernah bisa mencapai tingkatan berikutnya.
Jadi ini perlu kita perhatikan betul bahwa yama ini merupakan tahapan pengendalian diri yang pertama kali dalam Astanga Yoga. Kita lihat bagian yama, ini ada ahimsa, brahmacari, satya, aparigraha, asteya. Ya, ahimsa itu artinya tidak menyakiti. Kita berusaha dalam kehidupan ini selalu menekankan sikap atau rasa kasih sayang sesama makhluk. Ya, kita berusaha untuk tidak saling menyakiti antar semua makhluk. Brahmacari artinya masa menuntut ilmu, ya, masa menuntut ilmu dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dengan masa menuntut ilmu, berarti kita diajarkan untuk tidak boleh melakukan berusaha untuk melakukan pengekangan diri terhadap segala macam kenikmatan terutama seksual di sini ya. Nah, kemudian satya ini artinya setia, jujur. Ada aparigraha. Ya, aparigraha ini artinya pengekangan terhadap segala sesuatu yang pengekangan terhadap semua sesuatu yang bersifat enak gitu ya. Pengekangan diri terhadap sesuatu kenikmatan tertentu. Sedangkan asteya ini berusaha mengekang diri dari keinginan-keinginan yang bukan menjadi milik kita ya. Kita berusaha untuk mengendalikan pikiran kita dari kepemilikan sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Nah, yang kedua ada niyama. Ya, niyama kita sebut dengan panca niyama brata. Ini adalah merupakan pengendalian diri tahap kedua, hubungannya dengan mental. Nah, niyama brata inilah 5 jenis pengendalian diri tingkat rohani dan sebagai penyokong dari pantangan dasar sebelumnya. Ini banyak diuraikan dalam kitab Patanjali Yoga Sutra buku 2 sloka 40 sukta 45 ya. Sloka 2 sukta 40 sloka 45 ya. Bagian niyama kalau kita lihat di sini ya, ada saucha artinya kesucian, santosa itu kepuasan, tapa itu pengekangan, swadhyaya mempelajari kitab suci, iswara pranidana itu penyerahan. Saucha itu artinya kesucian. Kesucian berarti bagaimana? Suci lahir batin. Kita berusaha untuk menyucikan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Secara fisik untuk penyucian ini kita biasanya melakukan pembersihan diri terhadap kekotoran fisik dengan mandi misalnya ya, mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Nah, ini tubuh dibersihkan dengan air kan gitu ya. Pikiran dibersihkan dengan kebijaksanaan dan lain sebagainya ya. Itu sudah jelas membahas tentang saucha atau kesucian. Nah, kemudian santosa ini adalah kepuasan. Bagaimana di sini kita harapkan untuk bisa memiliki suatu kepuasan dalam hidup ini ya. Apapun yang kita lakukan itu kita resapi bersama bahwa kegiatan tersebut adalah berasal dari Tuhan, sehingga nanti hasilnya pun berada di tangan Tuhan yang nantinya diteruskan lagi kepada kita. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, kita usahakan selalu puas diri. Kepuasan di sini artinya apa? Kepuasan yang didasarkan atas kekuatan Tuhan. Nah, kemudian tapa ini pengekangan. Kita harus berusaha mengekang diri kita ya, mengekang diri kita dari berbagai kenikmatan duniawi. Tujuannya bagaimana? Supaya kita bisa menyatu dengan kekuatan Tuhan. Swadhyaya ini artinya mempelajari kitab suci. Perlu sekali mempelajari kitab suci, karena dengan mempelajari kitab suci berarti kita sudah memperoleh yang namanya ilmu pengetahuan. Ingat, ilmu pengetahuan ini sangat penting sekali bagi kita. Kenapa? Orang yang memiliki ilmu pengetahuan biasanya akan memiliki yang namanya wiweka. Wiweka ini adalah suatu kemampuan yang bisa memilih sekaligus memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan wiweka yang baik ini, maka manusia akan memiliki kebijaksanaan. Nah, kemudian ada iswara pranidana. Ini artinya penyerahan. Kita sebagai manusia diharapkan untuk selalu menyerahkan diri secara ikhlas, secara total kepada Sang Yang Widi atau Brahman sebagai penguasa tertinggi alam semesta ini.
Baik anak-anak, selanjutnya ini ada Sattva Shuddhi atau pembersihan kecerdasan. Ya. Dalam Patanjali Yoga Sutra buku 2, sloka 41 dijelaskan di sini ada 4 pembersihan kecerdasan yang disebut dengan Sattva Shuddhi. Yang pertama adalah Saumanasya, ini artinya keriangan hati. Yang kedua Ekagrata, ini adalah pemusatan pikiran. Yang ketiga Indriya Jaya atau pengawasan nafsu-nafsu. Yang keempat adalah Atma Darsana atau realisasi diri. Nah, ini namanya pembersihan kecerdasan. Perlu sekali kecerdasan kita ini untuk dipupuk bersama, sehingga kita akan bisa mendapatkan keempat pembersihan ini yang kita sebut dengan Sattva Shuddhi. Keriangan hati, pemusatan pikiran, pengawasan nafsu-nafsu, realisasi diri. Sehingga dengan keempat Sattva Shuddhi ini, kita akan memiliki kemampuan untuk bisa menyatu dengan kekuatan Tuhan. Yang ketiga adalah asana. Asana ini adalah sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. Ini terdapat dalam buku Yoga Sutra. Asana di sini tidak mengharuskan sikap duduk tertentu, tapi menyerahkan sepenuhnya kepada siswa sikap duduk yang paling disenangi dan rileks, ya. Asalkan dapat menguatkan konsentrasi dan pikiran dan tidak terganggu karena badan merasakan sakit akibat sikap duduk yang dipaksakan. Nah, ini namanya asana. Asananya sikap badan, ya. Bagaimana ya enaknya kita melakukan suatu sikap duduk, gitu ya. Sikap duduk sempurna. Nah, yang keempat ada pranayama. Pranayama inilah pengaturan nafas. Keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Ini namanya prana, ya. Sikapnya seperti apa? Seperti apa sikapnya? Ya, bisa lihat di gambar ini, ya. Pranayama itu bisa bermacam-macam sikapnya, asalkan dalam sikap itu terjadi pengaturan nafas. Kalau sudah terjadi pengaturan napas, artinya keluar masuk napas dari paru-paru masuk ke paru-paru melalui lubang hidung, ini sudah terpenuhi. Maka kalau ini sudah terpenuhi, maka itu namanya pranayama. Oke, pada saat manusia menarik napas, ya, ini mengeluarkan so, ya, mengeluarkan suara so. Dan saat mengeluarkan napas berbunyi ham. Dalam bahasa Sanskerta, so berarti energi kosmik dan ham berarti diri sendiri atau saya. Nah, ini berarti setiap detik manusia mengingat diri dan energi kosmik, ya. Gitu. Pranayama terdiri dari puraka, yaitu memasukkan napas, kemudian kumbhaka menahan napas, dan recaka yaitu mengeluarkan napas. Kita lihat selanjutnya, masih dalam tahapan Astanga Yoga, ada Pratyahara. Ya. Pratyahara ini adalah penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui saraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Nah, panca indera adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, lidah, dan rasa kulit. Nah, ini biasa kita sebut di dalam apa itu ya, 5 macam untuk mengetahui, ya. Kalau kita menjelaskan tentang alam semesta itu ini ada, ya, panca indria, ya, panca budi indria, kita sebut sebagai panca budi indria. 5 macam untuk mengetahui. Mata untuk melihat, ya, hidung untuk mencium, kemudian telinga untuk mendengar, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya indria ini menimbulkan nafsu kenikmatan setelah mempengaruhi pikiran. Yoga bertujuan memutuskan mata rantai otak pikiran dari rangsangan saraf ke keinginan atau nafsu, sehingga cita menjadi murni dan bebas dari goncangan-goncangan. Nah, ini. Jadi yoga tidak bertujuan mematikan kemampuan indria. Nah, ini ada dalam proses pratyahara dalam tahapan Astanga Yoga. Dharana.
Dharana ini anak-anak artinya apa? Mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Objek itu dapat berada dalam tubuh kita sendiri, misalnya selaning lelate, tahu selaning lelate ya. Kemudian selaning lelate ini namanya sela-sela alis anak-anak ya. Yang dalam keyakinan Siwaismo disebut sebagai trinetra atau mata ketiga siwa. Dapat pula pada tungtungin panon atau tungtungin hati atau ujung puncak. Nah, ini namanya dharana. Sedangkan dhyana, ya dhyana ini adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana itu, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan atau godaan lain, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Gangguan atau godaan yang nyata dirasakan oleh panca indera, baik melalui pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah maupun rasa kulit. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya Tantra Pradhyaya Ekatana Dhyanam. Nah, ini kalau kita lihat ya. Tantra Pradhyaya Ekatana Dhyanam ini artinya arus budi atau pikiran yang tiada putus-putusnya menuju tujuan atau Sang Hyang Widi. Kaitan antara pranayama, pratyahara, dan dhyana sangat kuat dinyatakan oleh Maharishi Yajnavalkya sebagai berikut. Ya, kita perhatikan sekarang. Pranayamair, dahet dosan, daran bisa, bisca, kilbisan, pratyaharasca, sansargan, dhyanena, asnan gunan. Artinya, dengan pranayama terbuanglah kotoran badan dan kotoran budi. Dengan pratyahara terbuanglah kotoran ikatan pada objek keduniawian. Dan dengan dhyana dihilangkan dengan segala apa atau hambatan. Dihilangkan dengan segala apa atau hambatan yang berada di antara manusia dan Sang Hyang Widi. Nah, ini dalam konsep daripada dhyana atau pemusatan pikiran ya. Untuk selanjutnya anak-anak kita lihat ya, samadhi. Nah, ini merupakan proses terakhir dari tahapan Astanga Yoga anak-anak. Samadhi ini adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga yang dibagi dalam dua keadaan, yaitu Samprajnata Samadhi atau Sabija Samadhi. Ini adalah keadaan di mana yogi masih mempunyai kesadaran. Sedangkan yang kedua ini adalah Asamprajnata Samadhi atau Nirbija Samadhi. Adalah keadaan di mana yogi sudah tidak sadar dengan diri dan lingkungannya, karena batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada tara, diresapi oleh cinta kasih Sang Hyang Widi. Ya, baik dalam keadaan Sabija Samadhi maupun Nirbija Samadhi anak-anak ya, seorang yogi di sini merasa sangat berbahagia, sangat puas, tidak cemas, tidak merasa memiliki apapun, tidak mempunyai keinginan, pikiran yang tidak tercela, bebas dari catur kalpana. Catur kalpana itu tahu, diketahui, mengetahui, pengetahuan. Nah, tidak lalai, tidak ada keakuan, tenang, tentram, dan damai. Nah, itulah yang terjadi pada dua keadaan yang dirasakan oleh para yogi ketika para yogi mengalami samadhi ya, atau mencapai samadhi. Nah, samadhi ini adalah pintu gerbang menuju moksa anak-anak. Karena unsur-unsur moksa sudah dirasakan oleh seorang yogi. Samadhi yang dapat dipertahankan terus-menerus, keberadaannya akan sangat memudahkan pencapaian moksa. Nah, sekarang kita lihat. Itu tadi tahapan-tahapan dalam melakukan yoga sanas ya, yang kita sebut sebagai Astanga Yoga. Jadi ternyata kalau kita mau mencapai penyatuan dengan Tuhan, itu tidak langsung kita bisa samadhi ya, tapi melalui tahapan-tahapan yang jumlahnya 8. Dari yama dulu, niyama, kemudian asana, dan sampai nanti samadhi. Kadang-kadang ini terjadi salah kaprah di masyarakat anak-anak ya.
masyarakat itu baru belajar konsentrasi aja sudah dikatakan samadhi. Nah, ini salah anak-anak ya. Padahal samadhi ini merupakan tingkatan terakhir dari Astanga Yoga. Ya, dengan samadhi inilah manusia akan bisa mencapai yang namanya moksa. Kalau baru belajar konsentrasi itu berarti bagaimana? Baru belajar untuk memusatkan pikiran. Nah, ini belum bisa dikatakan sebagai samadhi. Baru proses awal belajar untuk memahami Astanga Yoga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keberadaan Tuhan dalam Yoga Sanas. Nah, kita lihat sekarang bunyi sloka Atharva Veda Mandala 10 Sukta 7 sloka 35. Ya, bagaimana bunyinya? Yo bautam ca bawyam ca sarwam yasca ditishati swaryasya ca kewalam tasmat cestaya brahmane nama. Nah, itu Tuhan yang Maha Esa ada di mana-mana, baik di masa lampau, di masa kini maupun di masa datang. Dia berbahagia sepenuhnya. Kami mengaturkan persembahan atau korban ke hadapan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung atau makhluk agung ini. Nah, demikian dikatakan dalam kitab Atharva Veda Mandala 10 Sukta 7 sloka 35. Resi Patanjali di sini menerima eksistensi Sang Hyang Widi atau Iswara, di mana Sang Hyang Widi menurutnya adalah the perfect supreme being. Wow. Artinya apa? Bersifat abadi, meliputi segalanya. Maha kuasa, maha tahu, dan maha ada. Sang Hyang Widi adalah purusa yang khusus yang tidak dipengaruhi oleh kebodohan, egoisme, nafsu, kebencian, dan takut akan kematian. Ia bebas dari karma pala, dan impresi-impresi yang bersifat laten. Nah, ini menurut Resi Patanjali, menerima eksistensi Sang Hyang Widi atau Iswara, di mana Sang Hyang Widi menurutnya adalah the perfect supreme being. Nah, Resi Patanjali di sini beranggapan bahwa individu-individu memiliki esensi yang sama dengan Sang Hyang Widi. Akan tetapi, karena ia dibatasi oleh sesuatu yang dihasilkan oleh keterikatan dan karma, maka ia berpisah dengan kesadarannya tentang Sang Hyang Widi dan menjadi korban dari dunia material ini. Ya, itu menurut Resi Patanjali tentang keberadaan Tuhan atau keberadaan manusia dalam diri Tuhan, keberadaan Tuhan dalam ajaran yoga. Nah, tujuan dan aspirasi manusia bukanlah bersatu dengan Sang Hyang Widi, tetapi pemisahan yang tegas antara purusa dan prakrti. Dalam Sara Samusaya halaman 371 sudah dibahas masalah ini. Hanya satu Tuhan atau Sang Hyang Widi menurut Wijnana Bisu. Dari semua jenis keadaan meditasi, bermeditasi itu kepada kepribadian Sang Hyang Widi adalah meditasi yang tertinggi. Nah, ini menurut Sara Samusaya 372. Ada berbagai objek yang dijadikan sebagai pemusatan meditasi, yaitu bermeditasi pada sesuatu yang ada di luar diri kita. Bermeditasi kepada suatu tempat yang ada pada tubuh kita. Kemudian meditasi pada tubuh kita sendiri, dan yang tertinggi adalah bermeditasi yang dipusatkan kepada Sang Hyang Widi. Berarti bermeditasi itu bisa kita lakukan kepada sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, misalnya kepada suatu tempat yang ada pada tubuh kita. Apa misalnya? Ujung hidung, wajah kita, hati kita. Nah, kemudian bermeditasi yang dipusatkan kepada Sang Hyang Widi melalui apa? Melalui simbol-simbol di sini ya, seperti apa? Omkara. Apakah kita langsung menuju kepada wujud Tuhan yang sagunam seperti Brahma, Wisnu, Siwa dan lain sebagainya ya. Kebodohan menyatakan bahwa ada dualisme dari satu realitas yang disebut Sang Hyang Widi atau Tuhan. Ketika kebodohan dihilangkan oleh pengetahuan, maka dualisme hilang dan kesatuan penuh akan dicapai. Ketika seseorang mengatasi kebodohan,
maka dualisme hilang. Ia menyatu dengan the perfect single being, tetapi kesempurnaan the single being itu selalu ada dan tetap tersisa sebagai sesuatu yang sempurna dan satu. Tak ada perubahan dalam lautan. Seberapa banyak pun sungai-sungai yang mengalirkan airnya dan bermuara padanya. Nah, ini tentang tentang keberadaan Tuhan ya. Dalam hal ini Brahman. Selanjutnya anak-anak ya, kita akan melihat lagi ketidakberubahan adalah keadaan dasar dari kesempurnaan. Bagaimana kita dapat mempraktikkan sikap ajaran Yoga Sanas untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dalam kehidupan ini? Nah, nanti kita akan bahas pada proses pembelajaran selanjutnya. Ya, anak-anak ya, demikian tadi apa yang Ibu paparkan tentang Yoga Sanas. Ya, kemudian Yoga Sanas dalam penjabaran tentang Yoga Sanas sendiri, kemudian keberadaan Tuhan dalam ajaran Yoga Sanas ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi buku paketnya, atau kalian bisa browsing internet untuk mengetahui materi Yoga Sanas dalam Susastra Indo. Untuk itu Ibu Madi akhiri dulu pertemuan kita kali ini ya melalui video pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini bisa kalian pahami. Jadi kalau kalian tidak paham, mungkin kalian nanti bisa nulis pertanyaan ya, bisa kirimkan pertanyaan tersebut lewat WA Bu Made ya. Hanya itu yang bisa Bu Made sampaikan untuk hari ini. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan Paramasanti ya. Kita awali dengan doa mengakhiri kegiatan belajar. Asana Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunamah Swaha. Pranayama. Karosodana. Om Sodamam Swaha. Om Ati Sodamam Swaha. Sikap Amustikarana, doa mengakhiri kegiatan belajar mulai. Om Dewa Suksma Paramasintya Yunamah.